Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam belajar IPA bersama saya Ratna Dewi. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Bagian listrik dinamis yang akan kita pelajari adalah tentang konsep listrik dinamis dan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Lampu senter dan lampu penerangan di rumah dapat menyala adalah contoh peristiwa adanya listrik mengalir atau listrik dinamis. Listrik dinamis artinya listrik yang bergerak atau mengalir atau yang biasa disebut dengan arus listrik. Aliran listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam penghantar. Jika ada dua titik yang memiliki beda potensial atau perbedaan muatan listrik, artinya ada tempat yang lebih positif dari tempat lain. Kemudian dihubungkan dengan kawat penghantar yang bersifat konduktor, maka akan terjadi perpindahan muatan-muatan listrik atau gerak elektron yang berpindah dari kutub yang lebih negatif ke kutub yang lebih positif. Salah satu contoh dua titik berbeda potensial adalah baterai. Kemudian, jika dihubungkan dengan kawat penghantar dalam rangkaian tertutup, maka akan terjadi perpindahan elektron atau aliran listrik. Jadi, prasyarat agar muatan listrik dapat mengalir adalah 1. Adanya dua buah titik yang harus memiliki beda potensial listrik. 2. Adanya kawat penghantar yang bersifat konduktor atau bahan yang mudah mengalirkan arus listrik yang akan menghubungkan antara dua titik yang berbeda potensial tersebut. 3. Adalah rangkaian listrik harus tertutup agar listrik dapat mengalir. Arus listrik, arah alirannya berlawanan dengan arah mengalirnya elektron, yaitu arus listrik mengalir dari potensial tinggi atau muatan yang lebih positif ke potensial yang rendah atau muatan yang lebih negatif. Ketentuan arah arus ini hanyalah merupakan sebuah kesepakatan yang masih tetap dipakai sampai sekarang. Karena arus listrik sebenarnya adalah aliran partikel bermuatan negatif atau elektron bebas. Kuat arus listrik dalam penghantar dihitung dari banyaknya muatan yang mengalir dalam 1 detik. I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus dalam ampere, Q adalah muatan listrik dalam coulomb, T adalah waktu dalam sekon. Kuat arus listrik dapat diukur dengan menggunakan ampere meter. Ampere meter dipasang seri terhadap hambatan. Arus listrik hanya akan terjadi dalam penghantar jika antara ujung-ujung penghantar terdapat beda potensial. Beda potensial adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan satuan muatan listrik. V sama dengan W per Q. V adalah beda potensial listrik dalam volt, W adalah energi listrik dalam joule, dan Q adalah muatan listrik dalam coulomb. Alat ukur beda potensial adalah voltmeter yang dipasang paralel dengan hambatan. Setiap bahan memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda. Tembaga dan perak merupakan bahan yang paling baik untuk menghantarkan listrik disebut dengan konduktor. Sedangkan plastik dan karet merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Sedangkan silikon, germanium, dan arsen dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator bergantung pada suhunya. Benda-benda tersebut disebut dengan semikonduktor. Hambatan atau resistensi berguna untuk mengukur besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Dalam radio dan televisi, resistensi berguna untuk menjaga kuat arus dan tegangan pada nilai tertentu dengan tujuan agar komponen-komponen listrik lainnya dapat berfungsi dengan baik. Besar kecilnya hambatan suatu penghantar atau R bergantung pada jenis kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Rumus hambatan dapat dilihat pada kotak yang berwarna biru ya. Rangkaian listrik. Hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya arus listrik atau I dalam sebuah rangkaian sebanding dengan beda potensial listrik atau V. Artinya, kuat arus listrik akan bertambah jika tegangan listrik dalam penghantar bertambah. Secara matematis, hukum Ohm dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan V per I. R adalah konstanta yang disebut sebagai hambatan penghantar. Satuannya adalah Ohm. Hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang selalu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini bahwa jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar, sehingga IM sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan IK. Rangkaian hambatan listrik. Seperti yang sudah dibicarakan di atas bahwa agar arus listrik dan tegangan listrik dalam rangkaian dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan, maka perlu diatur dengan menambahkan hambatan dalam rangkaian. Rangkaian hambatan seri. Rangkaian hambatan seri adalah rangkaian hambatan yang disusun secara berderet atau tidak bercabang. Besarnya hambatan pengganti dalam rangkaian seri sama dengan penjumlahan aljabar semua hambatan. R seri sama dengan R1 ditambah dengan R2. Jika di setiap titik dipasang ampere meter, maka besar arus listrik yang melalui setiap hambatan adalah sama besar, yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2. Sedangkan jika di setiap titik dipasang voltmeter untuk mengukur tegangan, maka besar tegangan di antara AB atau VAB, tegangan di antara BC atau VBC, dan tegangan di antara AC atau VAC memiliki hubungan VAC sama dengan VAB ditambah VBC atau V sama dengan V1 ditambah dengan V2.
Kesimpulan sifat-sifat rangkaian hambatan secara seri adalah I sama dengan I1 sama dengan I2. V sama dengan V1 ditambah V2. Sedangkan RS sama dengan R1 ditambah R2. Agar lebih mengerti, mari kita diskusikan. 1. Kita memiliki rangkaian hambatan seri dengan R1 sama dengan 10 ohm dan R2 sama dengan 5 ohm. Maka total hambatan serinya adalah 10 ditambah 5 sama dengan 15 ohm. Yang kedua adalah rangkaian listrik dengan 3 hambatan yang dipasang seri, masing-masing 10 ohm, 5 ohm, dan 5 ohm. Maka jumlah hambatan pengganti serinya adalah 20 ohm. Menghitung arus listrik pada rangkaian hambatan seri. Sebuah baterai bertegangan 9 volt dihubungkan dengan 3 buah hambatan yang dipasang seri, masing-masing 10 ohm, 5 ohm, dan 5 ohm. Tentukan arus listrik yang mengalir pada I, I1, I2, dan I3. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 9 volt. Jumlah hambatan pengganti seri atau RS sama dengan 20 ohm. Ditanya I, I1, I2, dan I3. Jawabannya adalah I total yang mengalir sama dengan V total, yaitu 9 volt, dibagi dengan jumlah hambatan seri, yaitu 20 ohm, sama dengan 0,45 ampere. Karena pada rangkaian seri arus listrik pada setiap hambatan adalah sama, maka I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 0,45 ampere. Menghitung tegangan listrik pada rangkaian hambatan seri. Masih dengan soal yang sama. Sebuah baterai bertegangan 9 volt dihubungkan dengan 3 buah hambatan yang dipasang seri masing-masing 10 ohm, 5 ohm, dan 5 ohm. Tentukan besar tegangan pada setiap hambatan V1, V2, dan V3. Penyelesaiannya adalah diketahui V total sama dengan 9 volt, jumlah hambatan pengganti seri atau RS sama dengan 20 ohm. Ditanya V1, V2, dan V3. Jawab, I total yang mengalir sama dengan V total 9 volt dibagi dengan jumlah hambatan seri 20 ohm sama dengan 0,45 ampere. Karena I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 0,45 ampere, maka V1 sama dengan I dikali R1 sama dengan 0,45 ampere dikali 10 ohm sama dengan 4,5 volt. V2 sama dengan I dikali R2 sama dengan 0,45 ampere dikali 5 ohm sama dengan 2,25 volt. V3 sama dengan I dikali R3 sama dengan 0,45 ampere dikali dengan 5 ohm sama dengan 2,25 volt. Agar lebih jelas, silakan kalian pelajari tentang contoh soal berikut ini. Rangkaian hambatan paralel. Rangkaian hambatan paralel adalah rangkaian hambatan bercabang. Jika di setiap titik dipasang ampere meter, maka besar jumlah arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik cabang. Pernyataan ini dikenal dengan hukum 1 Kirchhoff. Dengan demikian, dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan I1 ditambah I2. Jika di setiap ujung hambatan dipasang voltmeter untuk mengukur beda potensial atau tegangan, maka besar tegangan di masing-masing hambatan besarnya sama. Dan dapat dituliskan V sama dengan V1 sama dengan V2. Dari hukum Ohm, I sama dengan V per R, karena I sama dengan I1 ditambah I2, dan V sama dengan V1 sama dengan V2, maka hambatan pengganti dalam rangkaian paralel adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Berikut ini kesimpulan dari sifat-sifat rangkaian hambatan secara paralel. Menghitung besar hambatan pengganti pada rangkaian listrik paralel. Mari kita diskusikan. Dua hambatan 10 ohm dan 5 ohm dirangkai paralel, maka besar hambatan penggantinya adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 5. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 10 dan 5 adalah 10. Maka 1 per Rp sama dengan 3 per 10 dan Rp sama dengan 10 per 3 sama dengan 3,33 ohm. Soal kedua. 3 hambatan dengan besar yang sama, masing-masing 6 ohm, dirangkai paralel, maka besar hambatan penggantinya adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1, ditambah 1 per R2, ditambah 1 per R3, sama dengan 1 per 6, ditambah 1 per 6, ditambah 1 per 6. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita dapat langsung menjumlahkan, berarti sama dengan 3 per 6, dan Rp sama dengan 6 per 3, sama dengan 2 ohm. Menghitung arus listrik pada rangkaian hambatan paralel. Sebuah baterai bertegangan 6 volt dihubungkan dengan buah-buah hambatan yang dipasang paralel, masing-masing 10 ohm dan 5 ohm. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada I, I1, dan I2. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 6 volt, R1 sama dengan 10 volt, R2 sama dengan 5 volt. Ditanya I, I1, dan I2. Jawab,
Karena pada rangkaian paralel besarnya V sama dengan V1 sama dengan V2, maka kita langsung saja mencari I menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Kita hitung I1 sama dengan V1 dibagi R1 sama dengan 6 volt dibagi 10 ohm sama dengan 0,6 ampere. Kemudian untuk I2 sama dengan V2 dibagi R2. V2 sama dengan V yaitu 6 volt dibagi dengan R2 5 ohm sama dengan 1,2 ampere. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1, nilai arus total pada rangkaian paralel I merupakan penyebelahan I1 plus I2. Maka besarnya arus total pada rangkaian ini adalah 0,6 ditambah dengan 1,2 sama dengan 1,8 ampere. Perhatikan rangkaian hambatan berikut. Tentukan besar arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm dan hambatan 3 ohm. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 12 volt, hambatan dalam baterai atau R kecil sama dengan 0,25 ohm, R1 sama dengan 2 ohm, R2 1 ohm, R3 3 ohm. Ditanya, arus listrik atau I pada R2 dan I pada R3. Jawab. Pertama kita selesaikan dulu hambatan pengganti paralelnya. 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 3. Setelah disamakan penyebutnya dihasilkan 1 per Rp sama dengan 4 per 3. Maka Rp sama dengan 3 per 4 sama dengan 0,75 ohm. Maka hambatan total sama dengan R1 ditambah Rp ditambah R kecil sama dengan 2 ohm ditambah 0,75 ohm ditambah 0,25 ohm sama dengan 3 ohm. Kemudian kita hitung besar arus total atau I sama dengan V per R total sama dengan 12 volt per 3 ohm sama dengan 4 ampere. Maka kita bisa menghitung tegangan paralelnya atau VP. VP sama dengan 1 dikali R paralel atau RP sama dengan 4 ampere dikali 0,75 ohm sama dengan 3 volt. Karena tegangan pada hambatan paralel besarnya sama, V paralel sama dengan V pada R2 sama dengan V pada R3, sehingga I pada R2 sama dengan VP dibagi R2 sama dengan 3 volt dibagi 1 ohm sama dengan 3 ampere. Dan I pada R3 sama dengan VP dibagi R3 sama dengan 3 volt dibagi 3 ohm sama dengan 1 ampere. Sumber arus listrik. Sumber arus listrik adalah alat untuk menimbulkan beda potensial. Contoh sumber arus listrik adalah batu baterai, akumulator atau aki, dan baterai isi ulang. Sumber energi listrik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan listrik. Beberapa sumber energi listrik misalnya energi matahari, energi air, energi angin, energi nuklir, gelombang air laut, bahan bakar fosil, biogas, dan masih banyak lagi. Pembahasan listrik dinamis yang terakhir adalah listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Terbagi atas 1. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar, 2. Upaya penghematan energi listrik, dan 3. Pencegahan bahaya listrik. Penggunaan energi listrik. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk memindahkan muatan listrik perlu usaha atau energi. Persamaan energi dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan V kali I kali T atau W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Penggunaan energi dapat diukur berdasarkan waktu penggunaan disebut dengan daya listrik. Daya listrik mempunyai persamaan P sama dengan V kali I. Dengan keterangan terlihat pada kotak ya. Upaya penghematan listrik. Ada beberapa cara untuk menghemat penggunaan listrik di rumah, seperti tertulis berikut ini. Pencegahan bahaya listrik. Bagaimanakah usaha kita agar tetap aman menggunakan listrik? Beberapa caranya dapat terlihat di bawah ini ya. Pembahasan kita yang terakhir adalah menghitung biaya listrik. Mari kita selesaikan contoh soal berikut. Sebuah rumah tangga menggunakan 3 lampu masing-masing 50 watt menyala 5 jam per hari. 5 lampu masing-masing 20 watt menyala 5 jam per hari. Sebuah TV 150 watt menyala 4 jam per hari dan sebuah setrika 300 watt menyala 2 jam per hari. Jika harga tiap kWh sama dengan Rp1.000, hitunglah rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan atau 30 hari. Diketahui, lampu 1 berdaya 50 watt, terpasang 5 jam per hari, jumlah 3 buah. Lampu 2 berdaya 20 watt, terpasang 5 jam sehari, jumlah 5 buah. TV berdaya 150 watt, terpasang 4 jam per hari, jumlah 1 buah. Setrika berdaya 300 watt, terpasang 2 jam per hari, jumlah 1 buah.
Ditanyakan, biaya yang harus dibayar untuk 1 bulan. Jawab, W sama dengan P kali T. W total sama dengan W lampu 1 ditambah W lampu 2 ditambah W TV sama dengan 3 kali 50 dikali 5 ditambah 5 kali 20 dikali 5 ditambah 1 kali 150 dikali 4 ditambah 1 kali 300 dikali 2 sama dengan 750 ditambah 500 ditambah 600 ditambah 600 sama dengan 2450 Wh atau watt hour sama dengan 2,45 kWh per hari. Biaya listrik 1 bulan atau 30 hari sama dengan 2,45 kWh dikali 30 hari dikali Rp1.000 sama dengan Rp73.500. Jadi, rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan atau 30 hari adalah Rp73.500.